Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sandiwara bayi yang sempat dilaporkan hilang dan diculik akhirnya terkuak. Korban ternyata dibunuh oleh ayah kandungnya, lalu jasadnya dibuang ke aliran sungai. Termakan usia, pohon manggur tumbang dan menimpa sejumlah warung di Kabupaten Boyolali. Meski Lebaran sudah lewat, harga pangan di pasar tradisional Kota Semarang masih mahal. Ke informasi selanjutnya, misteri hilangnya bayi berusia 3 bulan di Kabupaten Pati akhirnya terbongkar. Ternyata korban dibunuh lalu jasadnya dibuang ke aliran sungai di Desa Wangunrejo. Tragisnya, pelaku tak lain ayah korban sendiri. Selama korban hilang, pelaku bersandiwara dengan pura-pura menggelar berbagai ritual dan doa untuk menutupi aksi kejinya. Suasana toh. Warga desa Wangunrejo di Kabupaten Pati hanya bisa mengelus dada menyaksikan bayi Mazaya Keira Eli Naura berusia 3 bulan sudah tak bernyawa lagi. Padahal selama 3 hari warga bersusah payah ikut mencari bersama orang tua korban. Jenazah bayi Mazaya ditemukan terbungkus karung di aliran sungai desa Wangunrejo Selasa sore, atau sekitar 9 km dari rumah korban di Kelurahan Pati Kidul. Jenazah bayi tak berdosa ini langsung dievakuasi polisi ke rumah sakit untuk divisum. Penemuan bayi terungkap setelah polisi menginterogasi ayah korban bernama Muhammad Soleh Ika Saputra. Sang ayah menjadi sasaran kecurigaan polisi karena mencari orang terakhir yang bersama korban lantaran istrinya sedang berjualan es. Setelah didesak, sang ayah akhirnya mengakui telah membunuh dan membuang buah hatinya ke aliran sungai. Polisi masih mendalami motif pelaku yang tega membunuh darah dagingnya sendiri. Bayi tersebut adalah bayi yang kemarin siang dilaporkan hilang. Kemudian saat ini kita temukan berdasarkan hasil penyelidikan dan pendalaman kami, ya, ada beberapa saksi yang kita periksa, termasuk saat ini kita amankan ayahnya, inisial S. Ya. Nah, dugaannya pelaku ini ayahnya sendiri dan atau gimana? Ya, ini ya, hari ini kita dalami dugaan untuk pelakunya, ayahnya inisial S ini. Untuk motif-motifnya akan kita dalami setelah ini. Selama korban hilang, pelaku begitu berduka dan kusuk berdoa agar putrinya ditemukan. Ia menggelar berbagai ritual dan doa di rumahnya, bahkan melibatkan warga sekitar agar korban segera ditemukan. Ia meyakinkan warga bila putrinya hilang misterius saat tertidur di rumahnya. Ternyata semua ritual ini hanya tipu muslihat Soleh untuk menutupi aksi kejinya. Bahkan saat ditanya wartawan, Soleh terlihat tenang namun juga tidak terlihat sedang berduka. Ini sedang melakukan doa bersama, ada yang melakukan ritual tertentu lah untuk supaya ikhtiar kita bisa menemukan anak kita yang kedua yang hilang itu. Semoga kita. Soleh dan istrinya melaporkan kehilangan putrinya pada Senin sore. Saat itu menurut pengakuan Soleh, putrinya hilang misterius karena dirinya sedang menirukan anaknya yang lain. Arif Nurul melaporkan dari Kabupaten Pati. Jenazah bayi Mazaya dimakamkan pihak keluarga di pemakaman umum Kutoarjo Pati Rabu siang. Kakek korban yang juga ayah pelaku mengaku memang ada percekcokan antara pelaku dan istrinya terkait cara mengasuh anak-anak mereka. Kakek korban tak kuasa melepas cucunya Mazaya ke tempat peristirahatan terakhir. Ia menggendong sendiri cucunya menuju tempat pemakaman umum Kutoarjo Pati Rabu siang. Sejumlah keluarga dan kerabat ikut mengantar kepergian bayi tak berdosa itu.
Ibu korban tak kuasa menahan nangis saat jasad putri kecilnya dimasukkan ke liang lahat. Kematian tragis bayi Masaya seperti dunia berakhir bagi sang kakek. Sang kakek mengaku memang selama ini anaknya yang tak lain ayah sekaligus pembunuh putrinya memang sering cekcok dengan istrinya terkait cara mengasuh dua buah hati mereka. Berbagai cara telah dilakukan agar percekcokan berakhir, namun sang kakek tidak menduga percekcokan berakhir dengan kematian tragis cucunya, apalagi pembunuhnya adalah putranya sendiri. Langsung shock. Jadi istilahnya kaget, bahkan sampai nggak bisa bicara. Terus? Dan ibunya mendengar itu sampai semaput, nggak bisa menahan diri. Kalau keseharian bagaimana Pak di rumah Pak? Siapa Pak? Keseharian berdua itu bagaimana di rumah? Ya ada kecekcokan sedikit antara suami istri, ada beda pendapat. Jadi beda pendapatnya ya masalah ngurus anak. Sebagai orang tua, bimbing sudah maksimal bimbing, tapi nggak bisa. Waktu sebelum kejadian itu bagaimana Pak? Ada kecurigaan atau bagaimana Pak? Tidak ada sedikit pun kecurigaan. Jadi kita tiba-tiba seperti itu. Jenazah bayi Masaya diserahkan pihak kepolisian kepada pihak keluarga pada Rabu pagi usai diautopsi. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Bayi Mazaya sempat dilaporkan hilang oleh orang tuanya ke polisi. Pencarian pun langsung dilakukan dengan melibatkan polisi karena sempat dicurigai korban diculik saat tertidur di rumahnya. Orang tua bayi Masaya, Soleh dan istrinya menggelar doa dan ritual di kamar pasca putri mereka yang masih berusia 3 bulan hilang. Bayi Masaya dinyatakan hilang pada Senin siang antara pukul 10 hingga 12 siang saat sedang tidur di rumah dengan kondisi pintu rumah terbuka. Ibu korban menuturkan putrinya hilang saat dirinya sedang sibuk menjual es teh di depan gang dekat rumahnya. Sedang suaminya sedang menidurkan kakak korban dengan berkeliling permukiman menggunakan sepeda motor. Namun ketika pulang, ia mendapati kamar sudah kosong sehingga akhirnya melapor ke polisi. Ampun berdiangin niki kula sebelumnya ayah datang niku saya dulu yang pulang di rumah. Ampun tak ceki semua nggak ada di rumah malah. Ampun nggak ada di rumah, saya langsung telepon bapak saya, bapak mertua saya. Terus katanya niku mboten enten teng pasar, katanya apa teng pasar napa piye, mboten enten. Terus tak goleki meleh niku pun mboten ketemu, terus saya datang niku tak bilangin nek Naura enggak ada, malah Lapor polisi ya Pak? nggih sampun langsung lapor polisi niku, langsung ke PRW langsung dilapor ke polisi niku. Nggih, kalau katanya makhluk halus kalau mbon nek niki pun diwacake niki ayat kursi niku ping 110 kali niki. Kalau nanti jam 10 jam 11 dereng ndak ada muncul lah, berarti itu udah pasti orang katanya. Polisi langsung mendatangi rumah korban untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Namun polisi kesulitan menemukan petunjuk lantaran kamera pengawas milik tetangga tidak berfungsi. Sekitar pukul 11.30 dari korban menyampaikan kepada RT, RW, kemudian diteruskan kepada anggota kami, Babin Kaptipmas, kemudian disampaikan ke Polsek Kota. Kami tentunya melakukan upaya mendatangi TKP untuk mengetahui sejauh mana kebenaran fakta tersebut. Kemudian setelah itu juga memintai keterangan saksi-saksi yang ada. Kemudian tadi malam sekitar pukul 19.00 dari pihak orang tua atau korban menyampaikan aduan secara resmi ke Polsek Pati terkait dengan dugaan kehilangan putrinya atau balita yang berusia 3 bulan. Jadi informasi tersebut benar adanya. Polisi pun ikut sibuk mencari korban karena muncul spekulasi korban diculik lantaran kondisi pintu rumah terbuka saat korban tidur. Sementara orang tua korban, terutama sang ayah, sibuk melakukan cara gaib dengan menabur beras dan garam di atap rumah agar putrinya kembali karena diduga disembunyikan makhluk halus.
Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Pati. Pembunuhan yang dilakukan Soleh terhadap putri keduanya mencengangkan tetangganya. Padahal selama ini keluarga Soleh terlihat rukun-rukun saja. Soleh juga dikenal tetangga cukup terbuka dan bergaul dengan tetangga lainnya. Pendapat saya sepengetahuan saya tidak ada. Permasalahan sehari-hari ya rukun-rukun saja. Jadi rukun saja. Dalam arti gini, dia ya pergian berdua, kemana berdua, ngajak anaknya. Yang pertama, yang kedua titipkan kepada neneknya gitu. Tapi kalau yang masnya sendiri, bapaknya ini terbuka nggak Pak? Masa nggak tertutup kan orangnya gambiar gitu kan? Nek, kalau itu yang Muhammad Soleh itu, Kasaputra itu ya terbuka. Menurut saya itu terbuka. Masalahnya apa? Dia ada masalah, dia dipecahkan gitu.